kegembiraan Pak Tri saya lihat itu. Nah, maka apa yang harus dilakukan oleh pendukung-pendukung ini terhadap kelas tertentu yang belum pernah menyatakan bahwa dia dukung pada Anies, tapi sebenarnya ini adalah diam-diam dia sudah bisa menentukan dari pilihan ini. Apa yang harus dilakukan relawan ini terhadap kelas-kelas ini? Misalnya begini, ada diam-diam orang-orang ahli IT itu, dia tidak mengatakan bahwa dia mendukung Anies, belum tersentuh. Tetapi mereka karena ahli IT itu dia membuat apa itu semacam relawan mengcounter terhadap berita-berita bohong, mereka marah gitu. Nah, ini kan saya lihat ada ketertarikan itu. Yang kedua, ada kelompok-kelompok oposisi yang belum sempat melihat calon atau juga sempat melirik, tetapi kemarahan terhadap rezim yang ada sekarang ini, mereka ingin nampaknya berbeda dan ingin melakukan sesuatu penghentian lah katakanlah kekuasaan ini. Nah, dua-duanya ini menurut saya ada kesamaan, ingin terjadi perubahan kan. Nah, apa sikap relawan Anies yang melakukan perubahan ini untuk bisa merangkul mereka, untuk bisa bergerak bersama supaya terjadi satu kemenangan yang sudah tampak di awal. Jadi itu begini, jadi kalau saya lihat itu sebetulnya sudah banyak sekali kelompok-kelompok itu yang merapat, gitu ya. Ya kelompok akademisi gitu ya, para praktisi itu banyak yang merapat, tapi memang mereka silent, gitu. Mereka nggak mau menunjukkan diri, gitu ya. Karena kita tahu bahwa sekarang ini saya nggak menyebut rejim gitu ya. Saya melihat sekarang ini pemerintah yang berkuasa sekarang ini agak sedikit agak sedikit mengganggu gitu. Kalau ada kelompok tertentu sekarang mendukung kita gitu ya. Nah, karena itulah maka mereka silent. Ya contoh lah beberapa dosen di UI misalnya ketemu saya gitu ya. Tetapi kan dia nggak berani declare gitu. Padahal kan Ade Armando juga dosen UI loh ya, dosen komunikasi gitu. Tapi dia declare gitu. Nah, untuk pendukung kita itu rata-rata tidak berani untuk muncul gitu ya. Nah, kita para relawan itu kemudian menjaga itu. Irama itu kita jaga. Jadi mereka itu kita kanalisasi. Gitu ya. Suatu ketika kita ada acara secara diam-diam gitu, kita kumpulkan guru-guru besar gitu ya. Kita ketemu gitu ya. Dan menurut saya di kelompok kelompok middle up ini baik secara intelektual ataupun ekonomi memang lebih gampang untuk masuk. Gitu. Mereka kan sangat rasional. Mereka melihat bahwa mereka bangga loh kalau punya presiden kayak Mas Anies gitu ya. Itu pintar gitu ya. Berwawasan gitu ya. Kan begitu sebetulnya. Semua orang kan gini loh ya. Pak Jokowi bagus gitu ya. Pak Jokowi itu bagus. Tapi sudah ada masanya itu 10 tahun. Gitu. Setelah itu orang tuh merindukan. Sama dengan gini ya. Pak Musalim kan kurang cocok kalau saya bilang Pak Jokowi bagus. Pak SBY itu saya bilang. Pak SBY itu kurang bagus apa gitu ya. Gitu ya. Tapi kan orang jenuh gitu dengan formal, dengan itu gitu loh. Gitu, gagah, formal tuh orang jenuh juga. Orang tuh ingin antitesanya gitu. Orang ingin kemudian ada sosok yang berbeda. Nah, Mas Anies itu menurut saya adalah sosok yang berbeda. Betul dengan pemerintahan sekarang kan gitu. Baik, ini sekarang terpaksa saya tertarik untuk menyentuh persoalan yang teranyar ini. Yaitu tadi menyebutkan bahwa kelas menengah dosen termasuk Rocky Gerung yang merupakan kebanggaan anak-anak muda, bisa melakukan suatu inovasi berpikir itu. Nampaknya saya lihat dia juga termasuk orang yang berbahagia ada calon yang dianggap bisa berpikir rasional ya, yaitu Mas Anies itu loh. Nah, cuma yang terakhir kan dia nampaknya entah tersandung atau saking semangatnya mengatakan dengan perkataan yang banyak orang mengatakan katakanlah kurang pas itu ya. Kurang sabar. Kurang sabar. Rocky Gerung kurang sabar. Saya kepengen dengar komentar dari Pak Tris. Jadi oktavnya itu terlalu cepat dinaikkan. Jadi saya melihatnya itu. Jadi sebetulnya
terminologi dungu itu sudah pada level yang tinggi sebetulnya untuk masyarakat Indonesia gitu. Ketika dinaikkan ke level yang lebih tinggi kan ada resistensi. Selama ini kan resistensi itu hanya dari kelompok-kelompok intelektual gitu ya. Nah, ketika dia naikkan ke oktapnya naik nih ke terminologi yang agak keras gitu ya, yang agak sedikit kasar, itu kemudian ada resistensi dari masyarakat bawah. Tapi khusus saya melihatnya adalah memang di Indonesia itu perlu orang kayak Rocky Gerung yang mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah gitu ya. Kan nggak ada salahnya dia mengkritik IKN, mengkritik pembangunan infrastruktur yang lain gitu ya. Gitu. Itu nggak ada masalah sebetulnya. Sebagai gitu ya, warga negara yang merasa punya sense of belonging terhadap negara ini nggak salah ya. Nggak salah gitu. Nah, salahnya kan begini, kita memang juga perlu paham bahwa masyarakat Indonesia itu tidak semuanya pro terhadap demokrasi liberal yang kita jalankan, gitu. Jadi bahwa demokrasi kita kan demokrasi Pancasila gitu. Demokrasi Pancasila itu kalau saya dipertimbangkan demokrasi yang harus ada wisdom gitu, gitu ya. Jadi misalnya apapun posisi Pak Jokowi itu adalah presiden Indonesia, gitu. Jadi mengkritiknya berhenti pada level dungu saja, jangan dinaikkan ke level yang ada di atas. Menentukan wisdom di sini repot juga ini. Kenapa? Lagi-lagi saya bilang bahwa Indonesia ini memang khas. Demokrasinya itu tidak seperti demokrasi di Amerika. Mana ada demokrasi di Amerika tesa dan antitesa bisa bergabung gitu, seperti Prabowo dan Jokowi kan gitu. Nggak bakal terjadi di mana-mana. Itu hanya di Indonesia. Gitu. Yang lain nggak bakal terjadi. Gitu. Oleh sebab itu disitulah kita harus paham betul. Mas Anies itu pada satu sisi dia adalah merupakan antitesa, gitu ya. Tapi pada sisi yang lain dia harus betul-betul berada pada posisi di mana tidak terlalu memusuhi pemerintah. Kenapa demikian? Karena kita masih berharap, gitu ya, suara dari para pendukung pemerintahan saat ini. Karena apa? Kita nggak cukup, gitu ya. Misal kalau kita mau kalkulasi, Mas Anies kalau mau menang nggak bisa hanya pakai pendukung kita hari ini. Gitu. Kenapa demikian? Karena kalau pakai survei kan masih sama-sama semua lah sekarang. Kan gitu. Masih 30-an% lah ya. Kalau kita pakai surveinya Australia lah. Bukan survei Indonesia. Survei Indonesia kan kita berjarak lah ya. Gitu. Tapi kalau pakai survei luar ya kita 27%, Prabowo 30-sekian%. Artinya apa? Masih di interval margin of error gitu. Mau nggak mau harus melihatnya dari kompromi, situ ya. Mau tidak mau kita harus kemudian bagaimana menarik pendukungnya Pak Jokowi. Itulah yang sekarang mati-matian dilakukan oleh Pak Prabowo. Repot kalau dibikin ini menang kemudian pendukung ini seolah-olah tidak mendukung ini. Wah, nggak menguntungkan juga untuk Indonesia. Tapi dia warga negara yang tetap harus berada dalam level kebahagiaan siapapun jadi presiden kan ini. Salah satu alasan kenapa saya dukung Mas Anies, saya melihat Mas Anies itu solusi untuk mengatasi friksi di masyarakat kita. Gimana sih Pak? Saya kepengen sebenarnya itu apa yang kita ingin yang Pak sampaikan itu sampai kepada pemilih mereka. 10 tahun itu menurut saya ada hal yang nggak bagus, ya, di mana kemudian terjadi konflik horizontal. Ada kelompok-kelompok yang sampai saat ini sangat membenci pemerintah, sangat membenci rejim gitu ya. Gitu. Dan itu menurut saya yang nggak boleh terjadi nanti pasca 2024. Dan itu kan sudah dicontohkan Mas Anies. Mas Anies itu ketika dia jadi gubernur, dia kan hanya 57% yang mendukung Mas Anies. 57% yang mendukung Mas Anies kan gitu. Mas Anies itu begitu dimusuhi oleh kelompok-kelompok yang menurut mereka bahwa Mas Anies adalah bapak politik identitas, kan gitu ya. Itu yang terjadi pada Pilkada 2017. Tapi apa yang terjadi setelah Mas Anies pimpin Jakarta? Jakarta damai, Jakarta tentram, Jakarta sejuk, ya. Dan itulah yang menjadi dasar utama saya, ya, bahwa wah ini yang akan bisa mengatasi ini adalah Mas Anies.
gitu. Jadi Indonesia akan seperti Jakarta, nggak ada lagi orang bilang kadrun, kampret, segala macam. Terminologi itu harus hilang. Kita sebagai bangsa harus belajar bahwa setelah pesta demokrasi selesai semua, kita akan bersama-sama, gitu. Nah, Mas Anies tahu persis itu, gitu. Dan problem kita itu. Insya Allah ya, jadi solusi bener ya. Insya Allah itu yang akan jadi ada solusi. sekarang lah, Iya. kita jujur lah gitu ya. Ini saya mau ngomong gini, 2014 kenapa saya dukung Jokowi? Karena problem terbesar kita waktu itu, uang kita banyak, tapi kecil sekali yang masuk ke sektor real, yang masuk untuk melakukan pembangunan. Ini zaman SBY loh kita kritik, memang ekonominya bagus, pertumbuhan ekonomi segala macam bagus, tapi pembangunan stuck. Tol cuma Cipali kalau nggak salah, yang lain nggak ada. Nah, pada zaman Jokowi, APBN mayoritas diarahkan ke pembangunan. Itu kan nyata. Itulah maka 2014 saya dukung Jokowi, saya tim Jokowi. Saya kampanye di Jawa Barat untuk dapetin 30% itu saya. Di awal-awalnya ya. Di awal. Ya Kak, maksud saya begitu. Karena orang mengatakan wah ini kena prank ini. Jadi kalau saya begitu Pak. Iya. Saya melihat bahwa mendukung Mas Anies itu karena saya ada narasi. Iya. Bahwa problem paling besar Indonesia itu adalah bagaimana terjadi kohesivitas sosial. Bagaimana kemudian antar warga, antar masyarakat Indonesia. Itu Pak, yang kita merasakan sekali. Kita bisa ngaji lagi, orang mau yang kanan, mau tengah, mau apa gitu ya, nggak lagi dipersoalkan. Tapi juga nggak lagi nyinyir gitu loh. Yang sekarang terjadi kan nggak begitu Pak. Yang sekarang terjadi kan dimusuhi gitu ya. Orang yang berbeda itu dimusuhi, orang yang nggak kan orang-orang dari macam-macam agama lah saya katakanlah itu melontarkan bagaimana senangnya bila Anies jadi gitu. Itu kepandaian Anies mendekatin mereka atau memang karakter atau pemahaman secara komprehensifnya itu yang memang mengejawantakan seperti kayak gitu atau seperti jadi apa? Gini kan orang tuh kan sebetulnya ngelihatnya itu di YouTube, di media sosial gitu. Kenal Mas Anies kan dari situ, gitu ya. Nggak harus Mas Anies menjelaskan, gitu. Kan kayak kemarin saya tuh masih ditanya, katanya Mas Anies sih gitu loh. Masih ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Tapi orang-orang yang terdidik, orang-orang yang well educated, dia lihat bagaimana sekolah Mas Anies, bagaimana kuliah Mas Anies, bagaimana pekerjaan Mas Anies, bagaimana sepak terjang Mas Anies ketika dia kemudian terjun di pemerintahan. Di situ dia lihat bahwa semua yang dilakukan Mas Anies itu adalah dalam rangka menggerakkan masyarakat untuk terciptanya keadilan sosial. Iya. Tema terbesar Mas Anies itu keadilan sosial. Nggak boleh ada kelompok elit gitu ya, dominan gitu ya. Semua masyarakat harus ikut merasakan pembangunan yang dijalankan. Gitu. Makanya kan di Jakarta itu kelas-kelasnya itu kan dihapus. Jadi supaya mereka kemudian ketemu. Ya, ada ruang ketiga ini bahasa Mas Anies. Ruang ketiga inilah yang banyak akan diciptakan di Indonesia. Gitu. Sehingga nggak ada eksklusivitas gitu ya. Itu inilah memang yang kenapa saya kemudian tertarik untuk mendukung Mas Anies. Ya. Baik Pak Tris, saya sangat puas sekali ya diskusi kita pada siang hari ini. Tetapi tetap lagi saya kemukakan bahwa ada kekhawatiran orang-orang yang perjalanan Mas Anies sampai pada terakhir. Kalau dari kita lihat pembicaraan ini kan tidak terlihat dari sisi mana orang mau melakukan apa itu niat-niat itu, kemungkinan ya dalam hati-hati orang yang punya niatan secara subjektif saja ya Pak. Tetap akan sampai Pak Insya Allah akan sampai. Dan kemarin waktu saya bicara saya bilang bahwa karena niatannya baik dan Mas Anies didukung oleh orang-orang baik gitu, orang-orang soleh, ya Insya Allah akan tercapai. Oleh sebab itu maka para pendukung Mas Anies kita berharap selalu menggunakan cara-cara yang baik, selalu berhusnuzon bahwa Mas Anies itu akan ikut dalam kontestasi dan akan memenangkan dalam kontestasi, gitu ya. Berhusnuzon itu, gitu. Nah oleh sebab itu kita kentuklah pintu tetangga-tetangga kita, kita bikin stiker sendiri, gitu ya. Sekarang kan gerakan itu sudah mulai ada. Orang yang mampu bikin stiker 50, dia bikin stiker 50.
Orang yang bikin baliho kecil-kecil gitu ya, baliho dia bikin baliho dia tempel di rumahnya masing-masing. Itu adalah upaya kita untuk ikut di dalam perubahan bangsa ini. Jadi sangat rugi kalau kita kemudian setiap kali terjadi event perubahan bangsa kita nggak terlibat. Justru kita ingin mengajak masyarakat ikut terlibat. Kita kawal ini perubahan ini, gitu ya. Perubahan menuju kebaikan. Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar. Sekarang ini bangsa Indonesia bangsa besar, bos. Gitu loh. Sekarang ini bangsa Indonesia sangat diperhitungkan di dunia internasional. Ya, apalagi nanti dipimpin oleh Mas Anies kan gitu. Itu Jakarta, ya, ketika dipimpin Mas Anies kan kemudian menjadi kota dunia. Gitu. Hari ini star Mas Anies itu udah tinggi gitu loh maksud saya. Gitu. Bukan jadi saya memang agak anti dengan orang-orang yang suka mengkritik Indonesia jelek gini-gini, saya enggak. Bahwa kalau kita mau real, ya kita cek di Malaysia, Singapura, semua seluruh dunia, hari ini memandang Indonesia itu bagus. Mas Anies presiden yang tepat untuk bagaimana mengakselerasi Indonesia menjadi negara maju. Nanti di Asia itu tinggal Cina, India dan Indonesia. Gitu ya. Karena apa? Yang namanya Amerika, Eropa itu masa lalu. Itu sudah masa lalu. Dulu yang kita musuhin juga Zionis kok, ya kan? Kita kan bacanya Sabili. Dulu kita Zionis. Kenapa sekarang takut sama Cina kan gitu? Jadi kalau saya bilang, justru kita sekarang harus menjadi negara 3 besar. Cina, India, Indonesia. Dan Indonesia hari ini pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Gitu. Itulah modal Mas Anies nanti. Mudah-mudahan di masa-masa nanti pertumbuhan ekonomi 7,5%. Itu ya, insya Allah ya. Insya Allah. Kalau jadi presiden, insya Allah bisa berbicara dengan tepat. Dan apalagi Mas Anies background S1 juga ekonomi. Betul. Kan gitu ya. Itu, saya kira itu. Ya baik. Sebelum ditutup ini, apa closing statement atau apa tadi yang saya awal akselerasi atau yang dipesankan kepada para pendukung Anies ini untuk yang harus dilakukan itu atau sikap seperti apa yang harus di? Iya. Untuk teman-teman semua pejuang dan relawan Mas Anies Baswedan yang ada di Indonesia, ya teruslah istiqomah untuk perjuangan ini. Perjuangan ini memang nggak gampang, perjuangan ini berat, gitu ya. Karena lawan yang kita hadapi juga sangat berat. Oleh sebab itu dibutuhkan energi yang banyak. Ya, kita jangan menyerah. Apapun yang kita miliki hari ini, gitu ya, kita keluarkan, gitu ya. Insya Allah akan ada balasannya. Gitu. Jadi kalau hari ini kita cuma punya energi, ya kita bergerak. Ya, yang bisa kita lakukan. Kalau kita punya uang, ya kita coba berkontribusi dengan uang kita. Karena apa? Karena ini insya Allah baik untuk bangsa dan negara kita. Baik, terima kasih Pak Sutrisno. Insya Allah kita sama berdoa untuk kebaikan negeri kita ini. Amin. Tidak perlu saling bermusuh-musuhan. Kita jujur dengan apa yang dibutuhkan oleh negeri kita ini, memimpin seperti apa, dan insya Allah Anies adalah solusi, gitu ya. Solusi untuk Indonesia. Terima kasih.